Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 10 akan menjelaskan materi tentang kolik abdomen. Di sini kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama Trimukti Wulandari, kemudian ada Muhammad Sodik, ada Intan Yunia Damayanti, dan Regita Cintandu Cayani. Nah, untuk membahas tentang kolik abdomen, kita perlu ketahui dulu definisinya. Nah, untuk definisinya, nyeri kolik abdomen merupakan nyeri yang dapat terlokalisasi dan dirasakan seperti perasaan tajam. Mekanisme terjadinya nyeri ini adalah karena adanya sumbatan, baik parsial ataupun total dari organ tubuh berongga atau organ yang terlibat dipengaruhi oleh peristaltik. Nah, beberapa yang menjadi penyebab kolik abdomen ini adalah kolik biliar, kolik renal, dan kolik karena sumbatan usus halus. Hal ini dijelaskan oleh Gilroy 2009. Kemudian, kita memasuki etiologinya. Di sini ada mekanis dan fungsional. Untuk yang mekanis, ini yang pertama ada adesi atau perlengketan pasca bedah. 90% dari obstruksi mekanik. Yang kedua ada karsinoma, ketiga volvulus, keempat intersepsi, yang kelima ada obstivasi, yang keenam polip, dan yang terakhir ada strictur. Kemudian yang fungsional, yang pertama ada Helios paralyti, lesi medula spinali, enteritis regional, dan ketidakseimbangan elektrolit. Kemudian memasuki tipe-tipe kolik abdomen. Di sini ada 3, yaitu yang pertama ada tipe kolesterol, yang kedua ada tipe pigmen empedu, yang ketiga ada campuran. Lanjut ke patofisiologinya. Nah, akut abdomen ini terjadi karena adanya nyeri abdomen yang timbul secara tiba-tiba atau sudah berlangsung secara lama. Nyeri yang dirasakan pada pasien dapat ditentukan atau tidak oleh pasien tergantung pada nyeri itu sendiri. Dan nyeri abdomen dapat berasal dari organ dalam abdomen termasuk nyeri visceral dari otot, lapisan, dan dinding perut atau nyeri somatik. Kemudian nyeri visceral ini biasanya nyeri yang ditimbulkan atau terlokalisasi dan berbentuk khas, sehingga nyeri yang berasal dari visceral ini dan berlangsung akut biasanya menyebabkan tekanan darah dan denyut jantung pada pasien itu berubah. Kemudian adanya pucat dan berkeringat dan disertai dengan fenomena visceral yaitu muntah dan diare. Nah, lokasi dari nyeri abdomen ini bisa mengarah pada lokasi organ yang menyebabkan nyeri itu tersebut. Nah, walaupun sebagian nyeri yang dirasakan merupakan penjalaran dari tempat lain, nah oleh karena itu nyeri yang dirasakan bisa merupakan lokasi dari nyeri tersebut atau sekunder dari tempat lain. Itu bisa saja terjadi. Nah, kemudian setelah pato kita memasuki manifestasi klinis. Yang pertama ini mekanika sederhana usus halus atas. Nah, saya jelaskan sedikit. Di sini kolik pada abdomen pertengahan sampai ke atas, distensi, muntah, empedu awal, peningkatan bising usus atau bunyi gemerincing bernada tinggi terdengar pada interval singkat. Nyeri tekan difus juga minimal. Kemudian pada mekanika sederhana usus halus bawah, yaitu kolik signifikan minabdomen, distensi berat, muntah sedikit atau tidak ada kemungkinan mempunyai ampas. Bisus ususnya juga terdengar bunyi hus meningkat, nyeri tekan difus minimal pada pasien. Kemudian lanjut ke mekanika sederhana kolon. Pada mekanika ini, kram abdomen tengah sampai ke bawah, distensi yang muncul terakhir, kemudian terjadi muntah, peningkatan bising usus, serta nyeri tekan difusi minimal. Dan yang keempat ada obstruksi mekanik parsial. Dapat terjadi bersamaan dengan granulomatosa usus pada penyakit. Gejalanya yaitu kram, nyeri abdomen, distensi ringan, dan diare.
Ini pada penyakit Crohn. Kemudian yang terakhir ada strangulasi. Nah, gejala berkembang dengan cepat, nyeri parah, terus-menerus, dan terlokalisir, distensi sedang, muntah persisten. Biasanya bising usus ini menurun dan disertai dengan nyeri tekan yang hebat. Nah, pada pasien yang di strangulasi ini, feses atau vomitus menjadi berwarna gelap atau berdarah dan mengandung darah samar. Lanjut ke pemeriksaan penunjang pada pasien kolik abdomen ya. Ini ada pemeriksaan fisiknya. Yang pertama itu tanda-tanda vital. Kemudian kedua pemeriksaan abdomen, lihat lokasi nyeri pada pasien. Kemudian pemeriksaan rektal dan pemeriksaan laboratorium, leukosit dan HB juga. Kemudian juga dilakukan pemeriksaan sinar X abdomen menunjukkan gas atau adanya cairan dalam usus pasien. Kemudian ada barium enema menunjukkan kolon yang terdetensi berisi udara atau lipatan sigmon yang tertutup. Kemudian juga ada penurunan kadar serum natrium, kalium dan klorida akibat muntah pada pasien. Juga di sini dicek adanya peningkatan hitung SDP dengan nekrosis. Kemudian juga ada strangulasi atau peritonitis dan peningkatan kadar serum amilase karena iritasi pankreas dan lipatan khusus. Dan yang terakhir ada arteri gas darah dapat mengindikasikan asidosis atau alkalosis metabolik. Itu untuk pemeriksaan penunjangnya. Lanjut ke penata laksanaannya. Di sini penataan yang pertama secara non-farmakologi, yaitu yang pertama ada koreksi ketidakseimbangan cairan elektrolit pada pasien. Kemudian kedua ada implementasikan pengobatannya untuk shock dan peritonitis. Dan yang terakhir ada hiperalimentasi untuk mengoreksi defisiensi protein karena obstruksi kronik dan ileosporotik atau infeksi. Kemudian penata laksanaan secara farmakologi yaitu yang pertama ada terapi NA, komponen darah juga. Kemudian yang kedua ada lingalatnat untuk mengoreksi kekurangan cairan. Dan yang terakhir ada dextrose dan air untuk memperbaiki kekurangan cairan intraseluler pada pasien. Lanjut ke pengkajian ya. Di sini pengkajian umumnya yaitu anoreksia dan malaise, demam, takikardi, diaforesis, pucat, kekakuan abdomen, kegagalan untuk mengeluarkan feses atau flatus secara rektal, peningkatan bisis usus, awal obstruksi, penurunan bising usus, ini lanjut, retensi perkemihan, dan leukositosis. Nah, untuk pengkajian khususnya yang pertama ada usus halus, berat, nyeri abdomen seperti kram atau peningkatan distensi. Kemudian adanya distensi ringan dan juga adanya mual. Nah, kedua ada usus besar, ketidaknyamanan abdominal ringan, distensi berat, muntah, fekal laten. Nah, di sini lanjut ke pemeriksaan fisiknya. Yang pertama itu kita harus melakukan pemeriksaan status kesehatan umum pada pasien. Kemudian sistem respirasinya bagaimana, dan dilanjut dengan sistem kardiovaskularnya bagaimana, sistem persyarafannya bagaimana, serta sistem gastrointestinal dan sistem genitourinary atau eliminasi pada pasien. Ini ada diagnosa keperawatan, yaitu yang pertama kekurangan volume cairan berhubungan dengan mual, muntah, demam atau diforesis. Yang kedua ada nyeri berhubungan dengan distensi dan kekakuan. Dan yang ketiga ada ketidakefektifan pola nafas berhubungan dengan distensi abdomen dan atau kekakuan. Dan yang keempat, ada ansietas berhubungan dengan krisis situasi dan perubahan status kesehatan pada pasien. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kekurangan, dan semoga kita dapat belajar bersama mengenai penyakit kolik abdomen ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.